Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin jamaah zuhur yang Allah muliakan, mari kita senantiasa bermuhasabah, mengevaluasi diri kita, seberapa banyak kebaikan yang telah kita toreh dalam 24 jam yang lalu, dan seberapa banyak keburukan yang menghinggapi dalam diri kita, dan senantiasa kita berupaya bahwa hari ini akan menjadi hari yang lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus menjadi lebih baik dari hari ini. Hal ini merupakan satu sikap yang dimiliki oleh orang-orang beriman yang senantiasa mengevaluasi sebelum dievaluasi oleh Allah di hari ketika manusia tidak dapat beranjak menghindar dari segala hal yang Allah minta pertanggungjawaban dari kita. Andai kata sikap seperti ini selalu ada dalam diri kita, maka umat Islam akan menjadi umat yang terbaik. Sebagaimana Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah kelompok manusia terbaik. Ini kata Allah. Umat Islam ini adalah kelompok manusia terbaik, ukhrijat linnas, yang diperintahkan oleh Allah untuk berada di tengah-tengah manusia. Quran menyebutkan kata annas agar umat Islam ini tidak menjadi umat yang eksklusif, tapi mendorong umat Islam menjadi umat yang inklusif, yang mampu membangun harmonisasi kehidupan di tengah-tengah masyarakat majemuk. Maka ketika kita muncul eksklusivitas umat, maka kita akan semakin jauh dari misi dakwah kenabian yang Quran menyatakan rahmatan lil alamin, sebagai pembawa cinta kasih terhadap alam semesta. Ukhrijat linnas, dengan syarat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan, mengajak manusia pada hal-hal yang ma'ruf. Al-Quran menyebutkan kata ma'ruf dari kata arafa, yang artinya manusia memahami dan mengenalnya. Makanya al-ma'ruf adalah apa yang dikenal dan dipahami oleh manusia. Misalnya tersenyum, itu al-ma'ruf. Karena dimanapun kita berada, senyum diterima. Berjabat tangan, itu al-ma'ruf. Menjaga kebersihan, al-ma'ruf. Jadi ada semacam kesepakatan tak tertulis di tengah-tengah peradaban manusia tentang segala hal-hal yang baik yang menopang harmonisasi. Maka ta'muruna bil ma'ruf. Jadi orang-orang beriman, hadirin yang Allah muliakan, dalam masyarakat majemuk ini akan senantiasa merefleksikan dirinya sebagai manusia-manusia terbaik. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma yuridillahu bihi khairan yatafaqahu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki menjadi manusia baik, maka Allah antar dia untuk memahami agamanya. Jadi orang-orang yang Allah titipkan ke dunia ini untuk menjadi orang-orang baik, maka dia mencintai agamanya. Dia punya motivasi
untuk belajar dan belajar untuk memahami korpus agama ini dengan segala seluk-beluknya. Jadi tidak ada orang-orang yang kemudian merasa agama itu menjadi beban. Pernah suatu ketika saya punya kawan, saya ajak ngaji. Jawabannya adalah, enggak lah. Saya kalau ngaji itu makin tahu banyak, makin terbatas kehidupan saya. Tapi kalau saya menjadi orang bodoh, maka pasti Allah tidak akan menyiksa saya karena kebodohannya. Ini kan bodoh tapi yang disengaja. Selama manusia itu Allah titipi waktu, maka tidak ada alasan untuk menghindari kita untuk menyelami agama ini. Mudah-mudahan kajian Ba'da Dzur ini adalah salah satu di antara pesan Nabi tadi. Di mana Allah berkehendak agar hambanya baik, maka Allah titipkan cintanya untuk memahami agama ini. Yatafaqahu fiddin. Makanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, beliau memahami bahwa hadis ini meniscayakan bahwa orang-orang yang tidak menyukai agama ini, maka dia akan jauh dari kebaikan. Kenapa negeri yang mayoritas Islam, tetapi pada sisi kebersihan, padahal hadisnya jelas, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Tapi sebatas teks saja. Tidak ditarik dalam konteks. Hingga kita lihat ada orang pakai Pajero, buka jendelanya, buang sampah di jalan. Ada orang setil, rokok sembarangan, puntung rokok dibuang begitu saja. Ada orang yang mampu iuran 10.000 bagi tukang sampah, tapi dia lebih suka ambil sampah di rumah, masuk ke dalam kresek, pakai motor yang mewah itu, lalu buang di pinggir jalan, hingga jalan penuh dengan sampah. Ada gap antara Islam sebagai way of life dan diri sebagai orang Islam. Ini yang tidak ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Orang-orang yang senantiasa merefleksikan diri, merepresentasikan dirinya menjadi yang terbaik. Lalu tanhauna 'anil munkar, menghindari segala kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kemudian beriman kepada Allah. Hadirin yang Allah muliakan, dalam masyarakat Majemuk ini merupakan hadiah yang Allah berikan kepada bangsa Indonesia ini. Berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dengan letak geografis yang begitu luas, tetapi menyatu. Ada ikatan primordial yang begitu kokoh. Mungkin kalau bangsa-bangsa lain, hadirin yang Allah muliakan, sudah terpenggal-penggal, terpecah-pecah. Tapi karena bangsa kita adalah bangsa yang santun, apalagi Al-Quran mengatakan, Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami ciptakan kalian itu dari laki-laki dan perempuan. Lalu kemudian kami jadikan syu'uban wa qabaila lita'arafu. Berbangsa-bangsa dan bersuku-suku lita'arafu, untuk saling mengenal. Mengapa satu kelompok dengan kelompok lain itu tidak mau untuk bekerja sama? Karena tidak ada spirit ta'arafu, saling mengenal. Jadi the worst enemy in our life is our own ignorance, kata orang barat. Musuh yang paling buruk dalam kehidupan manusia adalah kebodohannya. Ketika kita membangun stereotyping, membangun stigma jelek pada kelompok tertentu,
Itu karena kita menjaga jarak dengan kelompok itu. Misalnya gara-gara beda organisasi, maka kemudian kita pisah. Gara-gara kepentingan duniawi, lalu kemudian kita pisah. Islam tidak memandang itu. Selama semangatnya adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, maka itulah kita menyatu. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, yushikul umamu an tadda'a 'alaikum kama tadda'al akalatu 'ala qas'atiha. Hampir saja kelompok-kelompok yang tidak menyukai kalian. Ini pesan Rasulullah SAW pada umat Islam. Itu tadda'alaikum akan mengepung kalian. Akan menguasai kalian. Sama tadda'al akalatu ala qas'atiha. Sebagaimana makanan itu memenuhi piringnya. Jadi piring yang kosong itu dipenuhi oleh makanan, maka itulah Rasulullah menggambarkan umat Islam itu seperti lahan kosong yang kemudian dikuasai. Apakah penguasaan budaya? Apakah penguasaan ideologi? Apakah penguasaan tradisi, kebiasaan-kebiasaan hidup yang jauh dari ajaran-ajaran Islam yang semakin populer? LGBTQ++, makin mendapatkan tempat, pergaulan bebas, dipandang hal yang biasa, peredaran narkotika, minuman keras, di kalangan anak-anak muda, menjadi tradisi modernisasi, yang kemudian manusia memandangnya sudah zamannya. Rasulullah sudah membayangkan aspek-aspek ini akan terjadi di mana kita akan dibanjiri. Sebagaimana makanan membanjiri piring itu. Qila, maka ada yang bertanya, min qilatin nahnu, apakah gara-gara kita semakin sedikit ya Rasulullah? Rasul mengatakan, bal antum katsirah. Tapi kalian itu makin banyak. Jadi kuantitas itu semakin banyak. Rasulullah memandang bahwa Islam di akhir zaman itu menjadi semakin banyak pada aspek kuantitas. Kita lihat tahun 80-an, mungkin jarang sekali perempuan-perempuan muslimah berjilbab. Tapi mendekati 90-an, 2000-an, hampir mayoritas perempuan berjilbab. Artinya ekspresi-ekspresi keagamaan itu semakin kuat. Bal antum katsirah, kata Rasulullah, kalian itu banyak. Walakinnakum ghusaun ka ghusa'i sail. Tetapi kalian itu laksana buih di antara gemericik air. Jadi ketika ada air yang mancur gitu, yang mengalir ke bawah, maka ada buih-buih yang kemudian semakin banyak mengelilingi air yang mengalir itu. Maka itulah Rasulullah membuat perumpamaan umat Islam itu seperti buih husaun, ka husa'is sail. Kalian itu seperti buih dalam percikan air. Lalu Rasulullah mengingatkan para sahabatnya, pada masa itu maka Allah cabut rasa khawatir, Allah cabut rasa takut dari musuh-musuhmu itu. La yanzi'anallahu min qulubi aduwikumul mahabata minkum, kata Rasulullah. Benar-benar Allah cabut rasa takut dan khawatir dari musuh-musuh kalian itu. Wa la yaghdafanna fi qulubikum alwahan. Lalu Allah campakkan dalam hati-hati kalian itu alwahan. Lalu para sahabat bertanya, apa itu alwahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kalian itu mencintai dunia, tetapi takut terhadap kematian. Hadirin hadirat yang Allah muliakan, mungkin
Al-wahan ini menjadi penyakit pada manusia-manusia modern yang sifatnya materialisme. Dunia menjadi tujuan utama. Bahagia didasarkan pada kepemilikan materi. Bahwa semakin hebat orang, maka harus ditakar pada posesi materialismenya. Jadi apa yang nampak itulah sumber kebahagiaan itu. Lalu Rasulullah mengatakan wakarohiyatul maut. Orang yang khawatir terhadap kematian. Sehingga dalam kesehariannya, kita tidak pernah sedetik pun berpikir bahwa Allah akan cabut nyawa kita dimanapun berada, kapanpun. Kematian adalah niscaya, tetapi pernahkah kita dalam keseharian kita, itu terlintas dalam pikiran dan benak kita, bahwa kita akan diambil oleh Allah tanpa kita tahu. Makanya kata Imam Ad-Daqqaq, dia katakan orang-orang yang lalai terhadap kematian itu, maka dia akan dihinggapi oleh 3 watak. Yang pertama adalah taswifut taubah. Dia akan selalu menunda-nunda tobat. Jadi bagi dia, masih ada hari esok. Mengapa harus tobat sekarang? Esok. Itu senantiasa hinggap bahwa rentang waktu, dimensi waktu, bagi dia itu tanpa batas. Sehingga yang muncul taswifut taubah. Dikiranya tobat itu, hadirin yang Allah muliakan, bisa dirancang, bisa direncanakan. Padahal manusia dalam kesehariannya tidak bisa lari dari salah dan dosa. Yang kedua, kata Imam Ad-Daqqaq, itu adamur ridho bil kafaf. Orang yang takut kematian, maka dia hilang ridhoannya atas kondisi hidup ini. Yang ada dalam dirinya adalah keluh kesah. Mengeluh lagi, bangun tidur mengeluh. Sendirian mengeluh, cerita dengan orang mengeluh. Ya, penghasilan tiap bulannya dirasa kurang, mengeluh lagi. Kesehatannya menurun, mengeluh lagi. Ada muridho bil kafaf. Hidup ini adalah tempat keluh kesah. Hadirin Allah muliakan. Maka di dalam perbaikan kehidupan pribadi maupun kehidupan umat, itu ada satu prinsip di dalam Islam yang namanya al-jihad. Al-jihad. Jihad itu kalau dalam bahasa Arab itu dari kata jahada, yajhadu, juhdan, wajahdan. Jadi ada kata benda dari jahada, yaitu juhdan dan jahdan. Kalau juhdan, itu artinya kesanggupan. Kalau jahdan, kesungguhan. Jadi dari kata jahada itu ada 2 makna. Kesungguhan dan kesanggupan. Islam menanamkan dalam diri kita bahwa ada orang-orang yang sanggup, tetapi dia tidak bergerak. Makanya banyak yang salah memahami niat. Niat itu adalah qasdu syai' muqtaranun bil fi'li. Niat itu adalah orang menginginkan sesuatu dan diikuti dengan gerakan. Itu namanya niat. Qasdu syai' muqtaranun bil fi'li. Cuma dibanyakan kita memahami niat sekedar keinginan. Enggak. Niat itu Bapak dan Ibu Allah muliakan, ketika kita wudu, niat, maka ketika kita membasuh muka, itulah niatnya. Ketika kita sholat, begitu takbiratul ihram, itulah niatnya. Ya. Jadi, qasdu syai', keinginan dalam diri kita yang diikuti dengan gerakan. Dengan amaliyah. Tidak sekedar ingin dan ingin. Makanya al-jihad, hadirin yang Allah muliakan, itu kesungguhan dan kesanggupan. Jadi keinginan dan perbuatan. Banyak sekali
menginterpretasikan jihad pada pemahaman yang sangat sempit. Ini mungkin yang menyebabkan penyakit Islamofobia itu menjamur di kalangan orang-orang non-Islam, di kalangan negeri-negeri barat, di Eropa, karena mereka memahami bahwa Islam memiliki satu prinsip al-jihad yang bermakna membunuh orang-orang kafir. Ini yang dipahami oleh kebanyakan orang-orang yang tidak memahami makna al-jihad itu sendiri. Ada beberapa makna hadirin Allah muliakan. Di antaranya Al-Quran menyebutkan, ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlud alaihim wa ma'wahum jahannamu wa bi'sal masir. Surah At-Tahrim ayat 9. Wahai Nabi, kata Allah, jahidil kuffara wal munafiqin. Perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Waghlud alaihim, dan bersikap tegaslah engkau kepada mereka. Mungkin makna ini yang dipahami. Memerangi. Padahal di dalam ayat, hadirin Allah muliakan, terkait jihad, itu senantiasa ayat yang bersifat defensif. Bahwa ketika umat Islam diserang, maka kemudian ada panggilan untuk memproteksi diri. Makanya kemudian Rasulullah melihat ada orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang menjadi musuh Islam. Tapi selama mereka tidak menyerang, selama mereka tidak membuat keonaran, selama mereka tidak mengkreasi permasalahan, Islam menjadi agama paling damai. Nih. Yang berikutnya, hadirin Allah muliakan, jihad bisa bermakna sebagaimana Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Ya. Jadi barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu. Ini yang kedua. Jahadu fina, melawan hawa nafsu karena kami, karena Allah. Lanahdiyannahum subulana. Maka kami benar-benar akan memberikan mereka subulana, jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan kemudahan, jalan-jalan kebaikan, kemudahan dunia dan akhirat. Ini Allah menggariskan bahwa makna jihad pada aspek memerangi keburukan-keburukan dalam diri kita sendiri. Makanya ada dua aspek yang perlu kita lihat ketika melihat makna jihad. Yang pertama adalah jihad pada representasi kelompok-kelompok manusia yang membawa keburukan. Yang kedua adalah jihad yang sesungguhnya memerangi keburukan-keburukan dalam diri kita. Rasulullah SAW dalam satu hadis mengatakan, "Man kharaja fi talabil ilmi, fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a." Barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka dia ada fi sabilillah. Jadi termasuk pada golongan yang jihad. Jadi segala hal yang kita tuju menjadi sebuah kebaikan, baik kebaikan untuk diri sendiri maupun kebaikan yang sifatnya komunal untuk masyarakat, maka itu adalah al-jihad. Maka pada konteks kebangsaan, hadirin yang Allah muliakan, umat Islam sebagai mayoritas, ketika kita menerjemahkan jihad sebagai upaya yang sungguh-sungguh untuk membangun kebaikan-kebaikan, maka kita menjadi khairu ummah, umat terbaik, yang kemudian bisa menjadi kiblat dan contoh terkait dengan harmonisasi dan keadaban di dalam membangun sebuah kehidupan manusia. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.